Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wikantiasning Arianto dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada semester ini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka dalam Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perguruan tinggi penerima saya yaitu Universitas PGRI Madiun. Saat ini saya mengikuti mata kuliah wajib yaitu Modul Nusantara dengan dosen pembimbing Ibu Rasyidah Nurul Anwar. Nah, pada tugas kali ini saya membuat suatu video dokumenter tentang pasar tradisional di daerah saya. Dan saya memilih pasar Kamis Tepah dikarenakan pasar ini cukup dekat dengan daerah tempat tinggal saya. Pasar tradisional di daerah Gorontalo banyak yang dinamakan sesuai dengan nama hari, di mana nama hari tersebut sesuai dengan hari di mana saat pasar itu dibuka. Pada pasar tradisional yang saya kunjungi ini memiliki nama Pasar Kamis Tapa karena dibuka pada hari Kamis dan pasar ini terletak di daerah Tapa. Pasar tradisional ini menjual beragam kebutuhan seperti pasar tradisional pada umumnya. Pasar Kamis Tapa dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 11 siang dan biasanya pasar ini ramai pada jam 9 pagi dikarenakan banyak pedagang yang masih bersiap-siap untuk mengemas barang dagangan mereka. Ukuran pasar ini tidak terlalu luas, bahkan saat berbelanja di pasar ini sering sekali saling menyenggol antara pengunjung di pasar. Beberapa pedagang mengaku bahwa pendapatan saat awal pandemi COVID-19 menurun drastis, namun seiring dengan berjalannya waktu, pendapatan pun hampir stabil. Ada beberapa pedagang yang rela untuk bolak-balik dari pasar Kamis Tapa ke pasar tradisional lainnya demi menambah pendapatan mereka. Pasar Kamis Tapa ini bisa dibilang masih termasuk dalam pasar tradisional karena bisa dilihat dalam video tersebut bahwa pasar ini memiliki beberapa bangunan, namun tidak semua bangunannya terisi oleh dagangan dari penjual ini. Ada beberapa pedagang yang memilih untuk membuka lapak sendiri dengan alat seadanya, dengan papan dan juga atap yang berupa terpal plastik. Nah, dari pasar Kamis Tapa ini, dahulu ada beberapa anak-anak yang sudah putus sekolah dan memutuskan untuk mencari pekerjaan di pasar ini, maka mereka menekuni pekerjaan dengan cara membawakan dagangan dari pembeli pasar menuju ke kendaraan mereka, bisa dibilang bentor ataupun motor mereka. Di pasar ini juga dijual kopi khas Gorontalo yang bisa di-request apakah dicampur dengan beberapa rempah-rempah seperti kayu manis atau tidak dicampur sama sekali. Nah, kalau sekarang di awal pandemi maupun di akhir pandemi itu anak-anak itu sudah tidak terlihat lagi di sekitar pasar dikarenakan anak-anak sekarang itu lebih fokus untuk bersekolah, dan juga para orang tua juga merasa bahwa anak-anak mereka itu memang wajib untuk bersekolah. Untuk pergi ke pasar Kamis Tapa ini, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda, motor, dan juga mobil. Atau kita bisa menggunakan kendaraan umum seperti bentor atau becak motor dan juga angkot. Di bagian dalam pasar terdapat penjual ikan, ayam, dan juga daging sapi. Makanan orang Gorontalo adalah ikan, jadi di pasar ini banyak dijumpai penjual ikan. Bahkan jika bukan hari pasar, di pinggir jalan pun banyak penjual ikan.
terima kasih sudah menonton. Pasar Muara Tebo terletak di Jalan Sultan Taha Saifuddin, Kelurahan Pasar, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi. Pasar Muara Tebo ini merupakan pasar tradisional yang sangat besar di Kabupaten Tebo. Kegiatan di pasar ini akan sangat ramai pada hari tertentu, yaitu hanya pada hari Selasa dan Jumat. Karena pada hari itu, semua pedagang dari pelosok desa, bahkan sampai luar kota, berjualan pada hari itu, atau sering disebut dengan hari pasaran. Sedangkan pada hari biasanya, Pasar Muara Tebo tetap buka, walaupun tidak seramai seperti hari pasaran. Pasar Muara Tebo ini banyak menjual macam dagangan, mulai dari daging sapi, ayam, ikan, sayur, sampai pakaian ada di pasar tradisional Muara Tebo ini. Tidak heran memang jika pasar di sini sangat ramai di hari pasaran, karena di Kabupaten Tebo supermarket atau pusat pembelanjaan seperti mall itu tidak ada. Maka dari itu, ketika hari pasaran, masyarakat Tebo akan datang karena hari pasaran hanya 2 kali dalam seminggu, yakni Selasa dan Jumat. Di pasar tradisional ini dapat kita lihat bahwa tidak hanya hal buruk saja seperti sampah yang berserakan, tetapi banyak hal baik juga yang kita dapat lihat dan pelajari di pasar tradisional ini.
Dalam pasar tradisional ini, kita dapat melihat bahwa banyak orang mencari nafkah dan banyak orang juga yang sedang mencari sesuatu yang dibutuhkannya. Hal ini mengajarkan bahwa kita hidup membutuhkan orang lain, dengan istilah bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantungan. Tanpa ada bantuannya orang lain, seperti contohnya penjual di pasar ini, apakah kita mampu memenuhi kebutuhan pokok kita sendiri kalau tidak dari pedagang yang berjualan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pasar tradisional yang ada di Wakatobi, khususnya di Pulau Wangi-Wangi, yaitu Pasar Sentral. Pasar ini terletak di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kurang lebih 7 km dari pusat kota, dan salah satu pasar yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat. Sebenarnya pasar ini sama seperti pasar tradisional pada umumnya. Banyak menjual pernak-pernik, pakaian, bahan bangunan, sembako, dan masih banyak lainnya. Karena saya datangnya terlalu pagi, jadi terlihat masih banyak toko yang belum buka. Dari pintu masuk, berjalan ke dalam sekitar 50 meter, kita akan menjumpai banyak penjual ikan. Di sini teman-teman akan menemui banyak ikan segar yang biasanya dipasarkan di pagi hari, yang merupakan kekayaan Wakatobi sebagai daerah maritim. Bisa dilihat, berbagai jenis ikan ada di pasar ini. Masyarakat Wakatobi memang setiap harinya mengkonsumsi ikan. Rasanya kurang lengkap jika sehari tidak tersedia lauk ikan. Harga ikan di sini pun juga sangat-sangat terjangkau. Nah, selain ikan, tentunya juga banyak penjual sayur-sayuran dan bahan-bahan dapur lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini mengenai pasar tradisional yang ada di Kabupaten Wakatobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau Merdu. Selamat datang di Pasar Bawah, pasar tertua di Kota Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Adin. Saat ini saya berada di depan Pasar Bawah Kota Pekanbaru. Pasar ini merupakan pasar tertua yang ada di Kota Pekanbaru. Menurut sejarah, pasar ini sudah beroperasi sejak 1700 tahun yang lalu. Dahulunya pasar ini merupakan hasil desain infrastruktur dari Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, Kesultanan Siak pada saat itu yang berada di Kota Senapelan. Pasar ini merupakan saksi bisu dari perkembangan dari Kota Pekanbaru itu sendiri.
Penamaan pasar bawah ini bukan berarti pasarnya berada di bawah tanah, melainkan letak geografisnya yang berada di dekat tepian Sungai Siak dan posisinya lebih rendah dibandingkan tempat-tempat lainnya. Saat ini pasar bawah sudah dipugar menjadi lebih modern, yang mana terdiri atas beberapa lantai, yang mana lantai dasarnya merupakan tempat penjualan kebutuhan dapur. Kemudian lantai 1, 2, dan seterusnya merupakan tempat penjualan aksesoris, oleh-oleh khas, dan juga barang pecah belah. Saat Anda sudah berada di Kota Pekanbaru, tidak sah rasanya jika tidak berkunjung ke pasar bawah Kota Pekanbaru. Pasar yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru Riau ini merupakan salah satu dari tempat ikonik di Pekanbaru. Selain sebagai pusat perbelanjaan dan pusat oleh-oleh, pasar bawah juga merupakan salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Ibu Eli, seorang pedagang lokal yang telah berjualan sekitar 40 tahun, menuturkan bahwa pasar ini beroperasi setiap hari mulai pukul 5 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika diwawancarai mengenai pengunjung yang datang saat ini, beliau mengeluh lantaran tidak banyak yang berkunjung ke pasar. Bahkan, wisatawan pun tak banyak yang berbelanja. Meski demikian, pasar bawah tersebut tetap beroperasi seperti biasa dengan pengunjung mayoritas adalah penduduk setempat. Baik, perkenalkan nama saya Andri. Di sini saya sebagai pengunjung di pasar bawah Kota Pekanbaru. Saya asal dari Kuansing dan kesini waktu tertentu aja sih, dan pengalaman saya kesini cukup bagus ya, karena pasar bawah sendiri itu selain barang-barangnya murah dan juga lengkap banget ya, mulai dari makanan, minuman, pakaian, dan pokoknya lengkap banget lah di sini. Jadi buat teman-teman yang mau wisata ke Pekanbaru, rasanya tidak sah ya kalau nggak sampai ke pasar bawah Pekanbaru untuk bawa oleh-oleh pulang ke kampung halamannya. Segitu aja dulu tentang pasar bawah Kota Pekanbaru. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmita. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Saya mahasiswa Modul Nusantara, program pertukaran mahasiswa Merdeka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar tradisional dan akan mengajak kalian berkeliling di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Siak. Perkenalkan, nama saya Siti Munawarah, mahasiswa Inbound Pertukaran Mahasiswa, program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak semua untuk mengenal pasar tradisional Sorong. Pasar merupakan tempat umum untuk menjual dan membeli barang. Pasar juga merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli barang ataupun jasa. Umumnya, pasar didefinisikan dalam lingkup yang lebih luas, meliputi permintaan dan penawaran produk, penetapan harga barang, hingga mencakup perekonomian nasional. Ada banyak fungsi pasar bagi masyarakat dan juga bagi negara, seperti tempat terjadinya jual beli, meningkatkan ekonomi daerah atau negara, menjaga stabilitas ekonomi sebagai sarana mata pencarian, dan lain sebagainya.
Sorong, kami juga memiliki 2 pasar tradisional besar sebagai tempat aktivitas jual beli masyarakatnya, yaitu Pasar Ikan dan Pasar Remu. Pasar ikan merupakan pasar yang digunakan untuk memasarkan ikan dan produk ikan. Selain ikan, terdapat juga cumi dan udang. Pasar ikan dapat ditunjukkan untuk menjual ikan secara grosir kepada pedagang ikan atau secara eceran kepada konsumen. Sedangkan Pasar Remu merupakan pasar yang menyediakan berbagai keperluan seperti bahan rempah, sayuran, buah, pakaian, alat dapur, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmi Sulistiawati Mundakaini, PMM dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Kupang, yaitu Pasar Impres Naikoten 1. Pasar ini terletak di Jalan Kenari Naikoten 1, Kecamatan Kutaraja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasar ini merupakan salah satu pasar yang banyak dikunjungi oleh masyarakat yang ada di Kota Kupang. Pasar ini juga sama seperti pasar tradisional lainnya yang menjual sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu dapur, dan sebagainya. Tidak hanya sayur-sayuran, pasar ini juga menjual ikan. Ikan merupakan salah satu lauk yang diminati oleh masyarakat di Kota Kupang. Selain itu juga di sini menjual pakaian seperti baju, celana, sepatu, dan sebagainya. Sekian penjelasan mengenai pasar tradisional. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.